Halo, kembali lagi di channel Enakin. Di episode 4 ini, Enakin bakalan ngebahas kelanjutan dari episode-episode sebelumnya. Masih mengenai tentang SKSD, di mana SKSD salah satu cara yang memang sangat jitu banget untuk kita bisa menambah relasi, menambah pertemanan, menambah channel, menambah apapun. Dan yang terpenting bagi laki-laki bisa mendekatkan diri kepada orang yang kita cintai. Asik. Oke, gue bakalan ngelanjutin cerita ke-12 mantan gue. Kali ini episode terakhir, yaitu mantan yang ke-9, 10, 11, dan 12. Jadi untuk mantan yang ke-9 ini inisialnya adalah N. Kenal dari mana? Jadi dia tuh temen SMP gue dulu, kelas 8. Kenapa bisa suka? Karena ya menurut gue dia lumayan menarik kayak gitu kan. Siapa yang nembak? Ya dua-duanya sih, karena kita waktu itu saling mengutarakan isi hati kita. Tapi yang jelas yang nembak gue berapa lama? Nggak lama-lama banget, karena ya ada problem di mantan yang ke-9 ini. Jadi gue tuh dulu dapet kabar kalau misalnya mantan gue ini adalah orang yang banyak dibicarakan orang lain dan itu negatif kayak gitu loh. Dan menurut teman-teman gue, lu jangan sama dia deh, lu jangan sama dia, lu jangan sama dia. Gue ke doktrin dan emang bener, kayaknya dia tuh emang tipikal yang begitu. Jadi buat ke jenjang yang lebih serius tuh dia nggak bisa. Deketinnya ya sepele, cuman ya biasalah modus-modus chatting-chatting. Banyak suka atau enggaknya netral sih, karena ini nggak terlalu lama, jadi nggak terlalu banyak juga yang bisa diceritain. Next, cerita mantan yang ke-10. Jadi inisialnya adalah C. Kenal dari mana? Ini gue udah beranjak di kelas 1 SMA. Jadi waktu itu gue kelas 10. Kenapa bisa suka? Karena ya menurut gue dia adalah perempuan yang manis. Siapa yang nembak? Ya gue lah sebagai cowok. Dan gue nembak secara langsung. Berapa lama? Ini lumayan lama, sekitar hampir 1 tahun. Gimana cara deketinnya? Ya biasa, cara deketin biasa pada umumnya, modus-modus, speak-speak, SKSD, cari tahu lebih dalam tentang dirinya, kayak gitu melalui teman-temannya, dan akhirnya bisa kontak langsung dengan dia, dapat kontaknya, chatting, ya akhirnya jadi deh, kayak gitu. Banyak suka atau enggaknya netral, karena mantan gue ini yang ke-10 bisa dikatakan sangat amat posesif, jadi gue selalu dibatasin, kayak nggak bisa deket sama teman perempuan, kayak gitu, sangat amat dipantau, tidak mengenakan. Ya you know lah, buat para cowok kan kalau misalnya kita semakin dikekang ya semakin kita ingin melanggar kayak gitu kan. Makanya buat para cewek jangan terlalu mengekang cowoknya, karena itu perbuatan yang sangat tidak baik. Jadi dikasih percaya aja. Soalnya kalau dia bangsat bakalan tetap jadi bangsat, kalau dia baik dia bakalan tetap menjadi orang yang baik. Jadi tergantung pribadi dan sifatnya masing-masing. Next, cerita mantan yang ke-11. Semakin dewasa, gue juga semakin mikir untuk mendapatkan seorang perempuan yang sangat menjadi idaman kayak gitu. Idaman buat diri gue, idaman buat orang tua. Dan mantan yang ke-11 ini inisialnya adalah V. Gue sama dia sangat lama, yaitu sekitar 2 tahun lebih. Gue emang beneran udah serius untuk menjalin sebuah hubungan. Kenal dari mana? Jadi dia adalah teman les gue dulu di salah satu tempat les. Jadi gue dulu anak les banget, jadi relasi gue cukup lumayan banyak. Kenapa bisa suka? Karena dia termasuk tipe gue yang manis dan lucu itu. Karena gue lebih suka cewek yang manis ketimbang cantik. Karena yang manis itu gak ngebosenin gak sih? Kenapa bisa suka? Dia lumayan tinggi, kayak model gitu. Terus mukanya kelihatan dewasa, pakai kacamata. Sayang banget gue sama dia pada waktu itu. Siapa yang nembak? Jelas gue. Lama banget gue pacaran sama dia. Gue udah berusaha mengenal keluarganya, udah kenal nyokapnya, bokapnya, kakaknya, sering main ke rumah. Begitupun juga sebaliknya, dia sering main ke rumah gue juga, kenalan sama nyokap gue, sama bokap gue, sama abang gue. Semuanya kita udah kenal, dan gue berharap dia adalah perempuan yang memang nanti menemani gue gitu loh pada waktu itu. Gue sangat sayang, cuman ya dibalik kesempurnaan seorang wanita pasti memiliki kekurangan. Kekurangannya dia sebenarnya nggak boleh dibahas sih, tapi yang ngebuat gue sedikit ngebrontak karena dia tuh ya tadi overprotective banget, seperti mantan gue yang ke-10. Gue dapet mantan yang sangat protektif banget, yang memang apa-apa tuh nggak boleh, dilarang, dibatasin, kayak teman cewek segala macam itu benar-benar dibatasin. Yang paling gue nggak suka itu harus mencantumkan nama gue di Instagramnya, nama dia di Instagram gue, begitupun sebaliknya kayak gitu. Terus di Line juga, di WhatsApp, pokoknya harus dipublish kayak gitu loh. Ya gue ngerti sih maksudnya cewek nge-publish itu apa, cuman bagi cowok terutama gue itu tuh kayak amat sangat dikekang kayak gitu loh. Dan sebenarnya ya tadi gue bilang, yang bangsat bakalan tetap jadi bangsat, dan yang baik bakalan tetap jadi baik. Jadi tergantung orangnya. Sebenarnya lu nggak perlu kayak gitu pun lu bakalan tahu sendiri, karena itu udah menjadi sifatnya orang itu. Jadi kalau
baik ya pasti bakalan baik lah. Gak perlu dikekang-kekang kayak gitu, gak perlu diprotektifin. Banyak sukanya banyak banget. Jadi waktu itu juga gue sempat putus karena masalah itu protektif. Jadi itu sampai gue kuliah awal gue masih sama dia. Dan waktu itu kita sepakat untuk kembali lagi. Balikan ya maksudnya, balikan. Gue baru pertama kali seumur hidup gue balikan sama cewek ya sama dia ini. Karena ya memang suka gue, tapi makin kesini ternyata ya dia bakalan tetap menjadi dia dan gue bakalan menjadi gue kayak gitu. Jadi ya udah kayak nggak bisa disatuin menurut kita. Jadi waktu itu gue mutusin dia. Sorry banget gue mutusin dengan alasan yang nggak logis. Dan dia sangat benci sama gue sampai sekarang. Ya gue nggak jadi masalah sih. Yang penting dia udah dapet yang terbaik versi dirinya sendiri. Gue sampai di block, gue sampai di unfollow. Tapi ya udahlah, mungkin itu caranya dia untuk melupakan gue. Tapi yang jelas gue tetap mendoakan yang terbaik karena dia sudah mendapatkan pacar barunya. Dan menurut gue dia lumayan lama karena gue tahu dia emang setia. Cuman mungkin sifatnya aja yang masih belum bisa di-ngertiin sama diri gue sendiri. Udah jadi sedih, tapi ya udahlah, nggak apa-apa, itu dulu. Cuman bisa jadi kenangan. Dan next yang terakhir adalah mantan ke-12 gue. Inisialnya dari K. Kenal dari mana? Jadi gue explore diri. Jadi dia ini udah masa-masa kuliah nih, semester 2 gue explore sendiri. Ternyata gue dapet anak manajemen. Gue explore dari komen-komen temen gue. Ternyata ada yang menarik menurut gue. Akhirnya gue coba SKSD. Gue deketin dengan cara gue sendiri. Gue tanya-tanya, gue kepoin kayak gitu dengan cara gue sendiri. Kenapa bisa suka? Karena ya manis. Gue tetap suka cewek yang manis. Siapa yang nembak gue berapa lama? 1 tahun lebih. Ini juga lumayan lama. Dan karena menurut gue semakin dewasa ya gue juga semakin berpikir untuk yang lebih serius, tidak main-main lagi. Gue sempat sih dikecewain sama dia, parah. Gue sangat sakit sih. Gue udah percaya sama dia. Jadi gue tuh jarang marahan. Gue tuh jarang ada hal-hal sepele itu hampir gak ada kayak gitu. Karena ya kita beda jurusan juga. Dia waktu itu anak manajemen, gue anak komunikasi. Emang beda. Ketemu ya paling seminggu 2 kali, seminggu 3 kali kayak gitu. Gue percaya sama dia percaya sama gue. Tapi ya namanya mungkin belum jodoh kali ya. Kalau diceritain sangat sakit banget. Jadi gue waktu itu diselingkuhin, guys. Gue dapat kabar diselingkuhin itu dari temannya yang memang kita nggak kenal. Dia mencoba mengabari gue dengan cara mengirimkan bukti kalau misalnya emang dia selingkuh. Dikirimkan gue buktinya, jebret. Dia waktu itu izin main ke Surabaya dan gue percaya karena dia bilang bersama temannya. Tapi waktu di Surabaya ternyata dia jalan sama cowok lain, guys. Gila, itu nyesek banget dan itu ada di video itu. Gue ngerasa itu anjir, fuck. Ya udahlah, mungkin biarin Allah yang ngebalas aja. Tapi ya udahlah, gue tetap mendoakan yang terbaik karena gue tidak memiliki sifat pendendam. Ya udah, mungkin emang bukan jodohnya. Gue banyak sukanya sih sama dia karena ya gue semakin dewasa ya semakin serius gitu loh untuk lebih menghargai perempuan, untuk lebih menghargai kekurangannya karena gue belajar dari pengalaman. Dan gue memiliki prinsip kalau kita nyari yang sempurna itu gak akan pernah ada. Kita cuma bisa menerima kekurangan orang tersebut. Kita harus menerima kekurangannya, guys. Jadi gak ada yang sempurna. Pelan-pelan lo harus menerima dia kayak gimana. Harus paham sifatnya, karakternya, perilakunya. Kalau suka ya lo alhamdulillah. Kalau gak suka ya lo diomongin baik-baik gimana baiknya. Jadi gue banyak belajar dari mantan yang terakhir ini. Ya sudahlah. Itu semua hanya bisa menjadi kenangan. Anjay. Ya udah. Jadi kesimpulannya dari ke-12 mantan gue, karena ini episode yang terakhir, semoga dengan kalian bisa sok kenal dan sok deket sama orang, kalian bisa mengambil sisi baiknya. Sisi baiknya adalah kita bisa menambah pertemanan, kita menambah relasi, kita menambah channel. Dan yang terpenting ketika kita harus menggunakan cara SKSD, kalian harus dengan cara SKSD yang baik dan benar. Sebenarnya kalian peduli, tapi peduli dengan cara yang benar juga. Sebenarnya kalian sayang, tapi harus menggunakan cara sayang yang benar juga. Jangan disalahgunakan SKSD-nya dan jangan terlalu atau keterlaluan dengan menggunakan cara SKSD karena perempuan bisa risih sama SKSD kita gitu. Dan dibalik SKSD gue juga pasti banyak gebetan-gebetan gue yang tidak menjadi pacar gue itu merasa risih. Cara gue yang menurut dia salah karena setiap individu memiliki standarnya masing-masing untuk mengkategorikan dia termasuk yang kita inginkan atau enggak. Intinya tetap jadi diri sendiri. Kalian harus be yourself, karena ketika kita sudah menjadi diri kita sendiri, apapun kekurangan kita, apapun kelebihan kita pasti akan diterima dengan orang yang kita sayang. Sekian episode SKSD-nya, nanti next bakalan ada tema-tema baru lagi. Itu dia ke-12 mantan gue, semoga kalian bisa mengambil pelajarannya. See you in the next episode and see you, bye-bye. I love you guys.